Bahwasanya pertolongan kita datang dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersaudara kembali pimpinan pujian pada kesempatan pagi hari ini akan diadakan Saudara Petrus Purnomo yang barangkali kesempatan diberikan pada pimpinan pujian. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, baik kita yang hadir di tempat ini, juga Bapak Ibu yang sekarang ada di rumah. Mari kita persiapkan ibadah kita, sekalipun kita ada di rumah dengan lebih baik lagi. Kita mau menghadap Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan pujian kita agungkan kebesaran Tuhan. Sungguh besar setiamu sepanjang hidupku.
kami telah melewati satu minggu bersama dengan Engkau. Dan tiba saatnya bahwa hari ini kami boleh kembali kepada Engkau untuk memuji dan menyembah bersama-sama. Kami menyadari Tuhan bahwa di setiap kami ini tidak selalu bahwa hidup kami adalah hidup yang menyembah kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak selalu dalam aktivitas kami itu menyembah Engkau Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami fokus pada Engkau, memberikan hidup kami kepada Engkau, baik pikiran kami, baik jiwa kami Tuhan, kami berikan kepada Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih udara yang tercurah menembus kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh layak berdiri di hadapan Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika kami pagi hari ini datang kepada Engkau, kami menyadari satu hal, bahwa inilah anugerah-Mu Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji akan kebesaran. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, urapi setiap pelayan, bahkan jemaat-Mu yang hari ini sedang melihat, yang sedang di rumah, berikan hati kepada setiap kami Tuhan, berikan kesungguhan hati kepada kami, sekalipun kami tidak ada di gedung gereja. Kami percaya akan kehadiran, nggak percaya Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan iman kami Tuhan, percaya kami yakin akan kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu. Nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini dalam suasana yang seperti ini. Kita mencoba memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mencoba menghampiri Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itu adalah hal yang luar biasa, hal yang sungguh-sungguh kita mau setia kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuji kebaikan Tuhan, kita akan memuji kebesaran Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia sobat kita yang setia. Allah itu baik.
adalah satu-satunya yang menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita lewati, ada banyak hal yang mengecewakan, ada banyak hal yang sungguh tak terselami apa yang kita alami. Tapi satu hal yang terus kita coba imani, terus coba kita gumulkan akan kebaikan Dia. Dia adalah sobat kita yang setia. Hari ini, kalau Bapak Ibu sudah membaca apa yang akan dibawakan khotbah kita, terjemahan di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, Bapak Ibu. Jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Istilah itu Kristen mediocre, yang begitu saja. Itu menjadi pergumulan bagi saya sendiri, menjadi pergumulan bagi kehidupan saya. Apakah saya selama ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Satu perkataan yang terus saya gumulkan dari Teresa Avila, dia bilang begini, Bapak Ibu. Tuhan aku tidak mengasihi, bahkan aku tidak punya keinginan mengasihi, tetapi aku mau punya keinginan mengasihi-Mu, Tuhan. Aku pengen punya keinginan untuk mengasihi. Mari Bapak Ibu, kita tidak tinggal diam dengan menjadi seorang Kristen begitu saja. Atau mungkin kita sudah bergumul sampai saat ini, kok hamba Tuhannya masih bilang masih segini-gini aja gitu. Saya mengajak untuk lebih lagi bergumul, lebih lagi mengasihi Tuhan. Kalau kita belum, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku belum mengasihi, tapi aku mau mengasihi. Mari menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, mari kita katakan kepada Tuhan bersama-sama satu pujian lama yang akan menolong kehidupan kita. Ada kita yang dinyanyikan oleh anak-anak. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita gumulkan pujian ini dengan pelan-pelan. Kita mengatakan bersama-sama, aku mau cinta Yesus selamanya. Marilah menjadi pengakuan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami orang yang tidak mengasihi-Mu ini, yang
Maka biarlah pujian ini bukan hanya lagu yang kami lafalkan, tapi benar-benar keluar dari hati kami. Kami mau cinta Yesus selamanya. Karena betapa Tuhan yang sudah begitu mengasihi kami, Engkau yang sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami meresponi hidup kekal, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kami juga boleh meresponinya dengan mengasihi Engkau lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Tuhan, kiranya Kau menolong kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau kembali pada pagi hari ini, Engkau berikan pada kami tubuh yang sehat. Engkau berikan pimpinan penyertaan atas kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bila ketika Tuhan berikan kesehatan pada kami, bila hidup kami juga boleh menjadi berkah bagi sesama kami. Lebih-lebih kami boleh berbuat sesuatu yang bertambah hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila pada pagi hari ini, ketika kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu akan mengoreksi hati kami, firman-Mu yang akan menolong kami semua, sehingga jikalau kami Tuhan banyak kesalahan, Engkau kiranya akan menegur kami melalui firman-Mu, dan kami terus boleh Tuhan mendapatkan firman Tuhan yang boleh memimpin kami dari hari lepas hari menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan, bila hamba boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang siap mendengarkannya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Di nama Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikanlah engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan hidup bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini kita belajar dari jemaat Laodikia, jemaat yang dikatakan suam-suam kuku. Banyak di dalam musim di masa pandemi ini, orang-orang mulai berbisnis tempat minum kopi ya. Di daerah rumah saya aja sudah ada 2-3 yang membuka warung untuk minum kopi. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu minum kopi yang panas atau kopi dingin, apa tengah-tengah, hangat-hangat
Anda gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Sukanya yang apa? Panas. Saya pernah melihat juga ya ada orang yang katanya, airnya yang mendidih banget ya, kayak gitu ya, supaya apa? Kalau diminum itu aduh aromanya, terus rasanya gitu ya, boleh dinikmati. Nah sekarang kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketika kita mungkin membeli kopi yang harganya begitu mahal, espresso atau americano dan lain sebagainya, yang kopi yang mungkin harganya satu gelas itu puluhan ribu rupiah. Mungkin kita berkata, wah nggak enak ya kopinya, kenapa? Kurang panas airnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kita semua yakin bahwa kopi rasanya lebih nikmat kalau diminum dengan air yang panas. Ada sebutan kalau kita melihat tidak dingin, tidak panas, yaitu namanya yang dikatakan tadi suam kuku. Kalau kita aja sebagai manusia tidak suka dengan namanya suam kuku, apalagi dengan Tuhan. Ada gambaran yang kedua Bapak Ibu, yaitu di Australia banyak ratusan orang terkena penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru ya. Jadi radang paru-paru ini adalah gara-gara infeksi dari bakteri Legionella. Kenapa bisa mengalami hal ini? Karena ternyata hal itu disebabkan oleh berkembang biaknya air yang stagnan, yang suam kuku. Ada bakteri yang tadi namanya Legionella, yaitu bakteri yang berkembang di dalam air yang stagnan, yang posisinya adalah suam kuku. Mereka yang fisiknya lemah ketika minum air ini menjadi lemah dan akhirnya bisa tewas karena penyakit ini. Karena itu pemerintah menganjurkan supaya orang-orang boleh meminum air dari keran, tapi air yang panas dengan temperatur setidaknya 60 derajat Celcius, supaya bakteri ini boleh mati dan tidak berkembang biak lagi. Atau bahkan ada juga yang diperbolehkan air yang dingin boleh langsung diminum dari keran itu. Tetapi air yang suam kuku dari keran itu tidak boleh diminum. Itulah anjuran pemerintah Australia pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita melihat ada dua gambaran. Tadi ketika kita minum kopi, dan kedua tentang orang-orang di Australia yang terkena sakit radang paru-paru gara-gara infeksi bakteri Legionella. Ketika kita menyaksikan hal ini, semua kita lihat bahwa keadaan yang tidak dingin atau tidak panas, itu namanya dikatakan suam kuku. Memang sungguh mengherankan Bapak Ibu Saudara terkasih, kata-kata suam kuku atau tidak dingin tidak panas ini Tuhan peringatkan kepada jemaat yang ada di Laodikia tentang kemiripan bagaimana mereka bagaikan air yang suam kuku ya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana kota Laodikia ini menerima saluran air dari dua kota ya, yaitu Hierapolis, di mana airnya itu adalah air yang panas, sedangkan air dari kota Kolose itu air yang dingin. Ketika air panas itu mengalir, biasanya orang-orang Hierapolis ini adalah untuk memberikan pengobatan ya, jadi bisa untuk menyembuhkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana ada orang-orang yang datang ke air panas itu untuk memberikan kesembuhan di dalam beberapa penyakit. Tetapi juga di kota Kolose ada air yang dingin. Kalau kita tahu air dingin ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita wah panas sekali gitu ya, kita inginnya apa? Minum air panas? Enggak, air dingin gitu ya. Waduh, kadang-kadang waktu saya pernah jalan di mana itu di Jawa Tengah itu ya Bapak Ibu ya, ada Songo, Wali Songo ya, itu kan cukup jauh Bapak Ibu ya, wah panas gitu. Terus kita ngomong-ngomong, aduh kalau ada air dari kulkas langsung kita minum gluk gitu ya, di udara yang begitu panas dan melakukan perjalanan. Jadi kita berkata, waduh enak ya kalau ada air dingin. Nah di Kolose ada air dingin yang bisa diminum
kota Laodikia tidak lagi berguna karena air itu akhirnya suam-suam kuku ya. Jadi tidak lagi ada gunanya ketika dari kota Kolose air yang dingin itu yang biasanya untuk menyegarkan dan air yang panas bisa untuk mengobati, tetapi ketika sampai di kota Laodikia airnya suam-suam kuku menjadi tidak ada gunanya, malah menimbulkan sakit perut. Nah, itulah ibarat orang yang minum dalam posisi dingin ataupun posisi yang tidak panas, tidak dingin, itu tidak enak ya. Dan mungkin kadang-kadang mulai kerasa itu kaporitnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah minum dan mulai kerasa itu kaporitnya. Aduh, sungguh-sungguh rasanya ingin muntah. Nah, demikian pula ketika kita melihat dikatakan sikap Tuhan ketika melihat jemaat di Laodikia, keadaan suam-suam kuku, dikatakan aku akan memuntahkan engkau. Apa sih sebenarnya artinya suam-suam kuku ya, atau dengan kata lain hangat-hangat kuku ya. Makna metaforisnya itu seperti katakan mungkin setengah hati ya, tanpa semangat, tanpa kasih begitu ya, ataupun dikatakan merupakan keadaan yang tengah mati suri. Nah, itulah yang dikatakan dengan jemaat Laodikia, hangat-hangat kuku hingga menjadi seorang yang tidak bermanfaat. Sama seperti kota di Laodikia ini, jemaat mungkin berpikir bahwa mereka sudah tidak lagi membutuhkan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus katakan, engkau membutuhkan emas, pakaian putih, dan pelumas mata. Nah, kita akan mempelajari dari satu persatu apa artinya. Ketika kita melihat posisi jemaat di Laodikia adalah jemaat yang memang pada waktu itu benar-benar keadaannya luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, keadaan jemaat di Laodikia ini adalah keadaan jemaat Tuhan yang unik ya, di mana letak kota Laodikia ini unik ya. Bagaimana juga itu didirikan oleh Antiochus dari Syria dan dipersembahkan kepada istrinya Laodike ya, sehingga namanya Laodikia. Nah, sebagai kado kepada istrinya yang tersayang, kemudian itulah dipersembahkannya kepada istri sebagai bukti bagaimana Antiochus ini begitu mengasihi istrinya. Ada 3 ciri khas daripada kota Laodikia. Yang pertama, kota ini terkenal sebagai pusat kegiatan perbankan dan keuangan terbesar. Nah, karenanya kita bisa melihat bagaimana kota Laodikia ini adalah kota yang kaya dan kota yang makmur. Pada tahun 61 ketika terjadi gempa bumi yang hebat, kota ini hancur. Tetapi mereka menolak bantuan dari luar karena mereka merasa cukup kaya untuk bisa membangun kembali kota itu. Ternyata benar ya Bapak Ibu, kota Laodikia walaupun pada waktu itu mengalami gempa, tetapi bisa berdiri kembali kota itu ya. Jadi mereka merasa secara mental mereka mengatakan aku tidak butuh siapa-siapa kecuali mereka membutuhkan dirinya sendiri. Yang kedua, kota Laodikia juga termasuk karena pakaian jadinya ya, khususnya pakaian yang terbuat dari wol. Bulu domba yang terkenal di Laodikia ini terkenal lembut ya, kemudian mengkilap dan dikenal bukan warnanya putih tetapi warnanya hitam keunguan. Dan bulu domba ini amat indah, anggun dan juga itu biasanya dipakai sebagai jubah kebesaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa melihat ketika mereka memiliki kerajinan daripada pakaian jadi yang demikian, maka mereka begitu bangga ketika ada beberapa orang bisa membeli pakaian wol itu, maka mereka merasakan aduh gitu pede atau merasa lebih cantik tampan dan sebagainya ya. Sehingga mereka terobsesi untuk mereka mulai akhirnya dikagumi oleh orang-orang. Karena apa? Mereka bangga dengan pakaian wol yang mereka beli harganya mahal. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kota Laodikia juga tersohor karena mutu sekolah kedokterannya. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bagaimana di sana kita bisa melihat prestasi kota Laodikia adalah kota yang melambung dengan apa? Dengan resep salep matanya dan salep telinga yang mereka produksi. Jadi kalau kita bisa melihat tidak heran Bapak Ibu kalau kota Laodikia juga terkenal dengan sebutan mereka merasa bangga dengan kesehatan daripada tubuh mereka sendiri. Karena mereka memiliki pendengaran juga penglihatan yang wah mungkin mereka merasa istimewa lebih dari yang lain. Nah, Bapak Ibu ketika kita melihat tadi saya katakan bahwa kota Laodikia ini adalah kota yang megah, kota yang makmur, kota yang kaya.
Sehingga pada jati dirinya Bapak Ibu yang kekasih, jemaat di sana tidak lagi membutuhkan Tuhan, ya, seolah-olah dalam tanda kutip mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mereka menganggap, toh aku sudah kaya, aku hanya membutuhkan berkatnya, bukan kepada sumber berkat. Tetapi mereka mengutamakan berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan mereka lupa kepada Sang Pemberi berkat. Itulah sebabnya ketika kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang pertama dikatakan, tuliskan kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita belajar berulang-ulang bahwa malaikat di sini adalah kepada para pemimpin jemaat. Para pemimpin jemaat tentunya akhirnya juga kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Diawali dengan kata firman yang disampaikan dari Amin. Ya, Amin di sini huruf besar, ya. Jadi kalau kita melihat disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat Laodikia, itu adalah firman yang bersumber dari Kristus Yesus sendiri, yang dikatakan menamakan dirinya Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus ini bukan yang menciptakan, tetapi Dia yang menciptakan. Dia dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Dia yang pertama kali ada. Jadi bukan kalau kita belajar mungkin di ajaran sesat ya mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Bukan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan ciptaan, tetapi Dia permulaan dari segala sesuatu yang ada. Dan kita melihat bahwa Kristus ini adalah yang benar, sungguh dapat dipercaya, dan di dalam dirinya terdapat semua janji yang ya dan amin. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan janji Tuhan ya dan amin. Nah, Dia menyatakan diri sebagai amin. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Apa yang dikatakan benar-benar, ya, karena memang Kristus adalah Sang Firman dan Sang kebenaran itu sendiri. Dan kemudian di dalam ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita melihat kata bahwa Tuhan sebenarnya tahu akan segala keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal yang indah dikatakan Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, aduh, majelis gerejanya, pendetanya nggak pernah terima kasih dengan pekerjaan pelayananku dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan kerjakan untuk Tuhan. Karena satu hal seperti yang dikatakan di dalam surat Kolose, bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu temui dengan tanganmu, kamu kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena benar-benar ungkapan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi kita bisa melihat bahwa jemaat di Laodikia adalah jemaat yang memang melakukan kegiatan rohani. Tetapi kenapa sampai dikatakan suam-suam kuku? Tidak dingin, tidak panas. Padahal mereka tetap melakukan kegiatan rohani loh Bapak Ibu, ya. Yang menjadi permasalahannya adalah kita bisa melihat bahwa parah keadaan mereka karena dikatakan tidak dingin dan tidak panas. Tetapi alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jemaat di Laodikia melakukan segala kegiatan rohani di gereja, tetapi sumbernya adalah bukan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa keadaan jemaat di sana adalah dikatakan apa? Mereka sungguh-sungguh membutuhkan apa yang dinamakan tadi harus mereka membeli dan memakai, ya, apa yang dikatakan di sana emas, kemudian pakaian putih dan salep mata.
manusia. Dan itulah sebabnya yang menjadi poros iman dalam kehidupan kita itu sebenarnya haruslah Kristus. Dia menjadi sumber berkat, sumber kebenaran bagi kita semua. Pribadi Kristus menjadi sumber kekuatan, sumber keteguhan, sumber kekokohan, sumber segala sumber di dalam kehidupan kita. Namun kemudian kita bisa melihat bagaimana ketika manusia mulai diberkati Tuhan, ya, seperti jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya, makmur, dan kemudian mereka melupakan sumber berkat itu. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam keadaan apapun, di dalam segala situasi apapun, Kristus yang harus menjadi poros kehidupan kita, pusat daripada iman kekristenan kita adalah Kristus. Sedangkan jemaat di Laodikia bukan lagi Kristus, tetapi mereka menjadi porosnya adalah diri mereka sendiri. Karena dikatakan dalam ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, aku memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, aku. Jadi jemaat di Laodikia porosnya bukan lagi Kristus, tetapi aku. Aku bisa memperkaya diriku, aku ini kaya, aku ini begini, aku ini begitu, aku tidak kekurangan apa-apa. Itulah yang menjadi kesalahan jemaat di Laodikia, Bapak Ibu. Ketika bukan lagi Kristus yang menjadi poros, tetapi diri kita sendiri. Dan yang menjadi sesuatu alasan yang pasti mengapa Kristus yang menjadi poros di dalam kehidupan kita. Karena bukankah Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam Filipi 2 ayat 9-11, maka kita bisa melihat Dia yang sudah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, ambil rupa sebagai seorang hamba, tetapi kemudian Allah mengaruniakan nama dari segala nama. Luar biasa kita melihat bahwa sebenarnya Kristus adalah poros di dalam segala sesuatunya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kondisi suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin. Maka kita bisa melihat mereka secara metaforsis adalah mereka melakukannya dengan setengah hati, tanpa semangat, tanpa kasih. Bahkan dikatakan di dalam keadaan mati suri. Itulah sebabnya dikatakan engkau suam-suam kuku. Dalam pengertian mereka setengah hati melakukan segala sesuatu. Mereka tidak sungguh-sungguh hati, Bapak Ibu. Mereka tetap beribadah, tetapi ibadah mereka hanya sebatas rutinitas. Mereka tidak melakukan dengan kesungguhan hati, tidak melakukan, tidak mengikut Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan kesungguhan hati. Mereka tidak bergerak untuk Tuhan. Mereka tidak menghasilkan apa-apa untuk Tuhan. Ke gereja tiap minggu berdoa, memberikan persembahan, tetapi mereka mengatakan cukup, aku tidak perlu aktif melakukan ini itu. Sehingga mungkin mereka berkata, untuk apa ya paduan suara, untuk apa aku aktif pelayanan ini itu dan sebagainya. Sehingga kita mengatakan, untuk apa aku lakukan itu? Kita tahu bukan melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi melakukan apa yang aku mau. Itulah sebenarnya apa yang dinamakan dengan suam-suam kuku. Mereka tidak bersemangat untuk Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, tetapi mereka melakukannya dengan setengah hati, separuh hati. Sehingga ada berkata, biarlah naungmu menyala-nyala, layani Tuhan, hati yang berkobar-kobar. Gambarkan dengan kobar-kobar apinya. Kobar-kobar api kan panas, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan panas. Kalau kita mengasihi, mengasihi gitu ya. Jangan sampai di tengah-tengah nggak panas, nggak dingin. Tuhan tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, nyatakan itu di dalam tindakan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, keluar dari kasih yang membara kepada Tuhan. Sama seperti ketika sepasang berkasih yang tengah jatuh cinta, ya, membara itu kasihnya, berapi-api semangatnya. Ketika loyo sekalipun, semangatnya berapi-api. Karena apa? Berjumpa dengan orang yang dia
kasih yang membara dalam kehidupan kita. Kasih yang benar-benar keluar, yang menyatakan aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan, aku ingin melakukan setiap sesuatu dengan keseluruhan hatiku. Bapak Ibu, itulah sebab dikatakan aku tahu pekerjaanmu. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu, hati kita, kesungguhan hati kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan biarlah engkau tidak dingin atau tidak panas. Hendaklah engkau dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Jadi jangan abu-abu gitu ya Bapak Ibu ya, tidak dingin tidak panas. Tapi Tuhan ingin kalau kita panas-panas beneran gitu, berkobar-kobar beneran ke Tuhan. Atau dingin, cakap cuek, acuh ya seperti itu. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah. Nanti aku cinta Tuhan, besoknya cuek. Nanti aku mau melakukan ini dengan sepenuh hati, besok setengah hati begitu ya. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan hendaklah engkau dingin atau panas. Jangan di tengah-tengah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, kita melihat bahwa dalam keadaan suam-suam kuku ini tentunya Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Hanya satu-satunya jemaat yang tidak mendapat pujian, tetapi Tuhan mencela hanyalah jemaat di Laodikia. Jemaat yang lainnya kita kadang-kadang melihat dipuji Tuhan dulu baru ditegur. Jemaat Laodikia ada langsung dicela sama Tuhan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin tidak panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Jadi seperti yang tadi digambarkan, orang-orang di Australia itu Bapak Ibu ya, minum air yang hangat, keadaannya tidak panas tidak dingin, mereka jadi mual perutnya gitu ya. Jadi pernahkah Bapak Ibu ketika mungkin membuat kopi kemudian tidak langsung diminum ya, disisakan dulu nanti terus agak hangat itu baru diminum. Nah dikatakan itu malah membuat ini muntah mual gitu ya. Nah itu gambaran ketika Tuhan Yesus melihat kita tidak panas tidak dingin, dikatakan aku akan memuntahkan engkau. Sebenarnya ada apa sih ya, dikatakan apa yang menjadi penyebab jemaat di Laodikia seperti ini? Kalau kita melihat di dalam ayat 17b ya, 17b dikatakan aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang. Jemaat di Laodikia ini tidak tahu Bapak Ibu keadaan mereka. Mereka cuma mengatakan aku ini kaya, aku memperkaya diriku, aku gak kekurangan apa-apa. Tetapi ternyata Bapak Ibu itulah sumbernya, kekayaan. Secara positif dikatakan membuat orang kaya itu mengatakan aku tidak kurang apa-apa. Hati-hati ya Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan sangat benci dengan orang kaya, tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika posisinya ada dikatakan orang kaya itu merasa aku tidak kekurangan apa-apa, dia tengah membanggakan hartanya yang menjadi pusat daripada hidupnya adalah kekayaan itu. Sehingga dikatakan aku tidak kekurangan apa-apa kok, aku sudah bisa memperkaya diriku sendiri dan sebagainya. Nah kekayaan inilah yang membuat mereka menjadi jauh dari sumber berkatnya. Karena mereka menganggap aku loh yang berjasa, aku kaya, aku yang berusaha untuk kaya, banding pulang dan sebagainya. Lupa dengan semua kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, bukankah kita selalu diingatkan bahwa ketika kita kaya itu adalah berkat Tuhan. Tetapi orang-orang di Laodikia ketika mereka kaya, mereka mengatakan aku loh yang sudah berusaha, aku yang sudah memperkaya diriku, aku merasa tidak kekurangan apa-apa. Pusat mereka, hidup mereka adalah kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, itulah sebabnya bukan Tuhan benci dengan orang kaya, tidak. Tuhan mengasihi orang kaya, dan Tuhan menginginkan bahwa orang kaya bukan menjadikan pusat hidupnya dan kekayaannya bergantung kepada kekayaannya, tetapi bergantung kepada Tuhan, sumber pemberi berkat itu. Yang kedua dikatakan di sana, padahal engkau melarat dan miskin. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Ketika mungkin ada orang-orang juga yang menjadi melarat dan miskin ya, tetapi ternyata di dalam pengertian di sini melarat miskin di sini apa? Mungkin kita bingung ya, loh katanya jemaat Laodikia adalah kaya, kok di sini melarat miskin apa? Ya melarat miskin di dalam arti rohani. Mereka kaya secara materi, tetapi miskin dan melarat secara rohani. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih, mereka jauh daripada sumber berkat itu. Bisa dibayangkan ketika orang-orang mengagungkan harta mereka, mereka tidak akan mendekat kepada sumber berkat itu. Benar tidak Bapak Ibu? Karena sudah
mendekat kepada kekayaannya, sehingga hatinya jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mereka miskin dan melarat. Miskin di dalam pengertian secara rohani, bagaimana mereka mengalami kemandulan di dalam mereka menjauh daripada Tuhan sumber berkat itu. Mereka tidak lagi melakukan kebenaran, hidup mereka jauh daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga dikatakan bahkan mereka adalah bukan hanya miskin melarat, tetapi mereka juga dikatakan buta dan telanjang. Bapak Ibu, mengapa jemaat di Laodikia Tuhan katakan mereka buta dan telanjang? Padahal dikatakan tadi apa? Mereka membuat apa? Dikenal sebagai pengrajin kain bulu domba, bulu wol, ya, kain wol. Tetapi kenapa mereka dibilang telanjang, Bapak Ibu ya? Ternyata yang menyebabkan mereka adalah mereka dikatakan tidak lagi memiliki kuasa, kekuatan Allah yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, yang senantiasa boleh menyucikan mereka, yang boleh senantiasa memberikan pertolongan pada mereka. Jadi sumber kerusakan mereka adalah terjadi di dalam diri mereka sendiri. Ketika hati mereka mulai jauh, ketika mereka mulai memusatkan diri mereka kepada harta mereka, ketika mereka mulai memusatkan diri mereka kepada dirinya sendiri, maka itulah yang terjadi. Mereka begitu jauh dari persekutuannya dengan Tuhan. Sama seperti ketika kota Hierapolis yang mengalirkan air panas, namun sampai ke kota Laodikia suam-suam buku, karena ada pertemuan daripada kota Kolose dan kota Hierapolis itu, sehingga sampai ke Laodikia airnya suam-suam buku. Nah itulah yang digambarkan. Ketika kita semakin jauh dari sumber berkat, ketika kita semakin jauh dari pusat poros kehidupan kita, Kristus itu sendiri, maka apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang yang suam-suam buku, tidak panas, tidak dingin. Itulah sebabnya Tuhan inginkan Bapak Ibu bahwa keadaan kita biarlah panas ataupun dingin. Jangan menjadi orang Kristen anak Tuhan yang suam-suam buku, melakukan segala sesuatu tetapi tidak dengan kesembuhan hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat yang pertama, bahwa jemaat di Laodikia mengalami penurunan nilai guna atau manfaat. Bagaimana mereka jemaat yang tidak lagi melihat kepada Sang Pemberi berkat sebagai hal yang utama, namun mereka mengutamakan berkatnya saja. Mereka kaya secara jasmani sehingga menyebabkan mereka menjadi sombong. Perhatikan kata di dalam ayat 17, aku. Mereka jadi sombong, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan mencela mereka. Jemaat Laodikia mengalami penurunan nilai guna atau manfaat. Ya sebenarnya mereka diberkati untuk menjadi berkat. Mereka diberkati untuk kembali menjadi terang Tuhan, menyinari. Mereka boleh menjadi berkat, membagikan berkat kepada mereka-mereka yang berkekurangan. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan. Tetapi mereka hanya berporos kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kekayaan, kemewahan ternyata membuat mereka merasa puas diri. Hasrat mereka kepada Tuhan untuk beribadah, untuk mengucap syukur, untuk mendekatkan diri, untuk bersekutu kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Hasrat dan kecintaan mereka kepada Tuhan semakin lama semakin berkurang karena kekayaan dan kemewahan yang terus boleh membuat hati mereka terkungkung di dalamnya. Mereka tidak lagi memiliki hasrat dan semangat untuk bersekutu kepada Tuhan, tetapi mereka terus mencari kekayaan dan mencari kekayaan. Karena katakan dia mereka memperkaya diri. Apakah orang tidak boleh memperkaya diri, mencari kekayaan, mencari uang? Tentunya boleh, Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai di dalam kekayaan, di dalam segala sesuatu yang sudah diterima, itu membuat hasrat kecintaan kita tidak lagi kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengabdi dikatakan kepada Tuhan ataupun kita mengabdi kepada Mammon. Kalau kita mengabdi kepada Mammon atau harta benda, kita lupa kepada Tuhan. Kita harus mengabdi ke salah satu, menjadi hamba Mammon ataupun menjadi hamba Tuhan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang mempengaruhi hasrat kita pada saat ini? Apakah hasrat kecintaan kita kepada Tuhan ada? Apakah kita tetap bernyala-nyala sama seperti ketika kita mulai pertama kita terima Tuhan Yesus? Yang ketiga, yang Tuhan mau adalah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena apa artinya kita semua diberkati di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak
menikmati persekutuan di dalam kita hadir pas hari dengan Tuhan. Karena ada satu pujian yang mengatakan, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Kekayaan itu sifatnya sementara. Semua bisa musnah dan lenyap. Tetapi ketika kita mengalami Kristus yang terus hadir dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih itu tetap melekat. Harta duniawi bisa lenyap, harta duniawi bisa sirna, bisa habis, tetapi Kristus, pribadi yang tidak pernah tidak memuaskan kita. Bila hasrat kita terus ada, kita terus mau menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, sampai akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mau dikatakan supaya mereka akhirnya membeli emas yang dimurnikan, supaya mereka menjadi kaya, memakai pakaian putih, dan juga mereka dikatakan apa? Membeli pelumas mata. Ya. Kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu, tadi dikatakan membeli emas. Apa artinya membeli emas? Membeli emas ada satu gambaran iman, ya. Bagaimana kita terus harus memiliki iman yang terus dimurnikan pada lepas hari. Iman kita terbukti di dalam kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana ketika dikatakan ayo diuji, supaya apa? Imannya timbul bagaikan emas. Jadi kita melihat bahwa kita memerlukan iman. Dan ketika kita ada iman, iman kita arahkan pada kekayaan kah? Atau iman kita kepada Kristus? Yang kedua, harus membeli pakaian putih. Pakaian putih di sini menggambarkan kesucian, kemurnian, dan kebenaran. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita memerlukan itu. Supaya apa? Terus hidup kita dimurnikan. Terus hidup kita diperbaharui. Kita terus melangkah di dalam kesucian yang Tuhan inginkan. Jangan sampai dengan kekayaan itu kita menjauh, bahkan kita menjadi cinta akan uang dan sebagainya. Tetapi terus motivasi kita dimurnikan dan disucikan. Dan yang terakhir kita dikatakan biarlah kita membeli minyak untuk melumas mata. Artinya apa? Kadang-kadang mata itu membutakan mereka, Bapak Ibu, ya. Ketika mereka melihat kilauan kekayaan, kilauan emas dan sebagainya, aduh, mereka menjadi mata mereka dibutakan. Tetapi dikatakan biarlah mereka membeli salep mata disediakan supaya apa? Mereka tetap melihat dosa-dosa yang ada dalam diri mereka dengan terang firman Tuhan. Mereka memang bisa memproduk salep mata, salep telinga, tetapi ternyata mereka tidak bisa melihat dengan dosanya sendiri. Bagaimana mereka menjauh, mereka memusatkan diri mereka sendiri bukan lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu di dalam ayat 11 sampai 12 dikatakan biarlah relakan dirimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, dia akan kuhajar dan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobat. Tuhan ingin kita merelakan diri kita dan bertobat. Satu hal yang indah Bapak Ibu, ketika jemaat Laodikia dicela sama Tuhan, tetapi Tuhan akhirnya apa? Memberikan jalan keluar. Ayo bertobatlah, sadarlah, relakan dirimu, bertobat kembali kepada Tuhan, ya. Karena dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menghajar. Bagikan seorang bapak yang mengasihi anaknya akan dihajar kalau melakukan kesalahan. Demikian juga ketika firman Tuhan diberikan kepada jemaat di Laodikia, begitu keras Tuhan memberikan celaan kepada mereka, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk bertobat. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, biarlah lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, aku membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya tadi dikatakan apa? Porosnya bukan lagi Tuhan, ya. Porosnya adalah harta. Sehingga apa? Di dalam hati mereka sudah tidak ada lagi Tuhan, ya. Yang menjadi pusat hati mereka adalah kekayaan. Tuhannya di mana? Di luar. Sehingga Tuhan mengetok pintu mereka kembali. Bolehkah aku masuk? Bolehkah kita kembali boleh menjalin satu persekutuan yang indah dengan Tuhan? Tuhan tidak lagi ditempatkan di luar hati kita, tetapi Tuhan
mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kristus masuk di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima persekutuan. Kita akan terus makan bersama-sama. Ya, bahkan dikatakan di sana bahwa kita pada akhirnya akan dalam ayat yang ke-21, barang siapa menang akan mendudukan di atas tahtaku. Dalam arti apa? Pada saatnya sama seperti Tuhan ketika mengalami kemenangan, dia duduk di tahta kanan sebelah Allah. Dalam arti Kristus mengalami kemenangan, demikian juga kita akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan bersama-sama memerintah. Itulah sebabnya kita mau menjadi orang-orang Kristen yang menang. Kalau pada saat ini banyak di antara kita mungkin tidak lagi memusatkan hidup kita kepada Kristus. Kita menjadi orang-orang Kristen yang suam-suam buku, tidak dingin, tidak panas. Bila kasih kita kepada buku-buku kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa saja dengan sepenuh hati kita, dengan semangat yang membara, cinta yang membara kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen panas yang terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadikan Kristus pusat daripada kehidupan kita, bukan harta benda, tetap jadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Satu pernyataan bila kita mau mengasihi Kristus Tuhan lebih dari segalanya, bukan mengasihi harta dunia yang sifatnya sementara. Bila kita mengasihi Tuhan, ku melakukan pekerjaan, kami melakukan
pelayanan, kami melakukan ibadah kami kepada Tuhan, bilang timbul dari hati kami, hasrat kami yang terdalam, karena kami mencintai Tuhan, kesungguhan hati, dengan hati yang paling dalam, di mana kami boleh melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin poros hidup kami, pusat hidup kami bukan dari Engkau. Tapi biarlah Tuhan, ketika firman Tuhan mengingatkan kami, biar kami boleh menempatkan Kristus pusat poros kehidupan kami, di mana Engkau lah yang utama, Engkau segala-galanya, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber segala sumber yang terus boleh ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bila Engkau memudraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada-Mu dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan pada Bapak Paulus. Puji Tuhan, Shalom. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Susi Laswati yang pada kesempatan pagi ini boleh membacakan firman Tuhan bagi kita. Dan biarlah doa kami bersama firman Tuhan ini menguatkan, mengingatkan kepada kita untuk menjadi lebih dekat lagi dan lebih beriman, percaya bahwa Allah adalah tetap Allah di dalam kehidupan kita. Pertama-tama kami akan umumkan yaitu pada minggu yang akan datang di tempat ini akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo pada jam biasanya jam 7 dan dilaksanakan secara offline dan online. Kebagian kaum wanita untuk Raya Arjuna yang digabung juga untuk kegiatan dari Koplen, yaitu pada hari Rabu jam 5 sore akan dilayani oleh Saudara Thomas Erwin. Pendalaman Alkitab yang akan diajarkan adalah Matius 26 ayat yang pertama hingga yang ke-16, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem Suteja dan disertai Bapak Penatuan Insinyuri Galarianto pada hari dan jam yang biasanya. Doa malam seperti biasanya hari Rabu jam 7 akan dilayani oleh Ibu Rian Waru, Pendeta Muda Rian Waru. Kebagian kaum muda pada minggu yang akan datang pada hari Sabtu di Raya Arjuna 75A dengan live streaming ya, bergabung dengan juga untuk kaum muda Koplen, akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo. Dan pengumuman yang lain, berita gereja yang lain Bapak dan Ibu dapat membaca di warta gereja yang ada di WA grup masing-masingnya, khususnya Koplen ada di Koplen. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita melewati hari-hari dengan penuh rasa, kalau boleh kita sadari dengan kekhawatiran sebagai manusia biasa. Tapi biarlah kita belajar dari firman Tuhan, janganlah kita menjadi suam kuku, artinya tidak panas dan tidak dingin. Dan biarlah kita tetap belajar untuk dudukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai iman. Seperti firman Tuhan di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya akan ditambahkannya kepada kita. Dan janganlah khawatir dalam hidupmu, karena Allah tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan petugas persembahan untuk perpuluhan dengan persembahan biasa, ya, persembahan perpuluhan dengan persembahan biasa. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai satu pengharapan kita kepada Tuhan dan pengakuan iman kita. El Shaddai, El Shaddai.
surga, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami sudah mengakhiri ibadah kami di tempat ini. Tuhan yang akan menolong dan memberkati seluruh jemaat di tempat ini hari demi hari, bahkan di masa-masa sulit pada masa sekarang ini. Tuhan, kami semakin memiliki hati yang penuh dengan kecintaan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, biarlah pagi ini Kau juga hadir dalam hidup mereka. Secara khusus mendoakan Bapak Kusnil di Rumah Sakit Karmen, biarlah Kau juga akan melihat dan menolong saudara kami ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati kami pada pagi hari ini, jemaat yang sudah memberikan persembahan pekerjaan Tuhan, perpuluhan yang diberikan untuk Tuhan, biarlah Kau juga akan menolong, menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya pagi ini sebentar kami akan berpisah dengan pulang, meninggalkan tempat ini menuju ke rumah masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka